Kiai Miftahul Ahyar dengan tegas menyatakan mari kita tegakkan satu komando. Tunggu perintah. Jangan buka lapak sendiri-sendiri, ini kurang apa? Irul Islam sudah menyatakan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ulama al-ajilla fil muqaddimah yang kami muliakan, Nyai Mutmainnah, Nyai Kiai Fahruddin, Kiai Nasir dan segenap ahli pondok pesantren Syekhuna Khalil, para pengasuhnya, para asatiz, guru-gurunya dan para santri yang saya cintai, alhamdulillah. Yang saya hormati jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dari pengurus cabang sama dengan Majelis Wakil Cabang se-Madura. Alhamdulillah sebagian besar hadir menurut laporan Sekjen. Saya datang bersama-sama dengan Wakil Ketua Umum Kiai Haji Amin Said Husni, Sekjen Kiai Haji Saifullah Yusuf, Bendahara Umum Kiai Haji Gutuan Arif. Ya, ini memang bisa disebut kiai juga walaupun kiainya kadang-kadang. Kadang-kadang kiai, kadang-kadang enggak. Ini malam ini kelihatannya sedang kiai. Nah, ini ada tamu khusus juga ini, Ketua PWNU Sumatera Utara, Pak Marah Halim, insyaallah. Dan juga Sekretaris PWNU Jawa Timur, Pak Zaki, Ahmad Muzaki. Alhamdulillah, Bapak yang saya hormati, yang Mutmainnah, pertama-tama mari kita renungkan kembali isyarah yang dibawakan oleh Kiai As'ad Syamsul Arifin menyertai tongkat yang dihantarkan dari Syekhuna Khalil kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Isyarah itu menyatakan bahwa tongkat yang dibawa itu bukan tongkat sembarangan. Karena dinisbatkan atau sekurang-kurangnya dibandingkan dengan tongkatnya Nabi Musa. Dengan fungsi, dengan kegunaan yang serbaguna. Qala ya asai atawakka'u biha atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkat yang harusnya bisa dipakai macam-macam. Bisa dipakai untuk menyarikan makanan buat gembalaan, kambing-kambing gembalaan. Bisa dipakai untuk memantapkan langkah sebagai tempat
sebagai alat bertelekan. Ya. Kalau berjalan di medan yang sulit, langkahnya tidak mudah tergelincir karena ada tongkat. Dan ada kegunaan-kegunaan yang lain, macam-macam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menambahkan mukjizat atas tongkat itu. Yang kalau dilempar lalu bisa menjadi ular. Qala fa'alqiha ya Musa. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hayyatun tas'a. Jadi ular. Yang kemudian belakangan ular dari tongkat Nabi Musa ini memakan ular-ular sihirnya Fir'aun. Nah sudah jadi ular, qala fakhudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Setelah jadi ular suruh megang lagi, sudah pegang lagi, jangan takut. Walaupun ular itu kelihatan menakutkan, pegang lagi, jangan takut. Musa alaihissalam. Saya sudah lama merenung-renungkan tamsil ini, ayat ini ya. Jadi Nabi Musa ini punya tongkat lalu ditambahkan jizat atas tongkat itu. Sehingga kalau dilempar bisa jadi ular. Dipegang lagi, balik jadi tongkat lagi. Nah salah satu hal yang membuat saya lama berpikir itu, ini kalau tongkatnya Nabi Musa ini setelah jadi ular, mau dipegang lagi terus lari gimana ularnya? Sudah jadi ular, harusnya kalau dipegang lagi balik jadi tongkat lagi. Ternyata mau dipegang malah lari. Tidak bisa dipegang, wong ular. Apalagi kalau untungnya Nabi Musa kan sudah diperingatkan, jangan. Kalau orang Jawa bilang itu gilo, bahasa Maduranya apa gilo? Apa? Benci sama ular itu kan mau pegang itu gimana gitu ya. Makanya dikasih tahu. Nah, kalau ularnya lari kan repot ini, nggak bisa jadi tongkat lagi. Jadi ular terus. Ini yang saya pikir. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya di tongkat ini oleh Syekhona diberikan kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini tentu sebagai isyarah kepemimpinan atas umat ini. Dan tentu kemudian setelah Hadratus Syekh, tongkat ini pun diwariskan atau diestafetkan kepada roes am berikutnya. Pada Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dari Kiai Abdul Wahab Hasbullah kepada Kiai Bisri Sansuri, dari Kiai Bisri Sansuri kepada Kiai Ali Maksum, dari Kiai Ali Maksum kepada Kiai Ahmad Siddiq, dari Kiai Ahmad Siddiq kepada Kiai sebelum itu Bugis Kiai Ali Yafi, dari Kiai Ali Yafi kepada Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Ilyas kepada Kiai Sahal Mahfud, Kiai Sahal Mahfud kepada Kiai Mustafa Bisri, dari Kiai Mustafa Bisri ke Kiai Ma'ruf Amin, dan Kiai Ma'ruf Amin kepada Kiai Miftahul Ahyar. Maka saya berpikir bahwa yang memegang tongkat hari ini adalah Rois Am Syekhina Kiai Haji Miftahul Ahyar.
Ini yang pertama. Yang pegang tongkat sekarang ini Kiai Miftahul Akhyar. Nah maka seharusnya kebutuhannya Kiai Miftah ini butuh untuk memastikan bahwa tongkat ini kalau dilempar jadi ular dan mau dipegang lagi supaya bisa balik jadi tongkat lagi. Jangan sampai sudah jadi ular, mau dipegang, lari. Ini jangan sampai. Ya, itu sebabnya beberapa waktu yang lalu dalam acara konsolidasi seperti ini di Jawa Tengah, di Semarang, waktu itu kumpul seluruh cabang-cabang dan MWC se-Jawa Tengah. Kiai Miftahul Akhyar dengan tegas menyatakan, mari kita tegakkan satu komando. Tunggu perintah. Jangan buka lapak sendiri-sendiri. Ini kurang apa? Rois Am sudah menyatakan begitu. Ya. Karena itu tadi, karena sewaktu-waktu mungkin butuh melempar tongkat supaya jadi ular. Sewaktu-waktu gitu ya. Nah jangan sampai sudah jadi ular dipegang lagi, lari repot nanti hilang tongkatnya. Ya. Ini yang pertama. Karena kalau sudah jadi ular, ya enggak bisa lagi dipakai buat telekan, nggak bisa dipakai buat nyarikan makanan, buat untuk gembalanya nggak bisa, ular. Nggak bisa dipakai macam-macam, nggak bisa. Nah, ini yang penting yang pertama. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada tamsil lain. Ada tamsil lain yang dibuat oleh Allahyarham Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Bahwa NU ini seperti kendaraan. Kendaraan ini harus menjadi milik kita sendiri. Yang bisa membawa kemanapun kita butuh atau kita inginkan. Nah sekarang yang pegang STNK kendaraan itu Kiai Miftahul Akhyar. Saya ditunjuk menjadi sopir sekaligus ngerawat kendaraannya itu. Sopir itu kan biasanya tidak cuma nyopir tapi juga ngelihat mesinnya, diservis dan sebagainya kan begitu. Nah itu tugas saya. Jadi pekerjaan saya sekarang ini merawat mesin untuk memastikan kemana perintah Rois Am kita harus pergi, saya supiri untuk pergi ke sana. Itu tugas saya. Nah tapi sekarang pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, kendaraannya ini kendaraan apa? Kendaraannya ini kendaraan apa? Kalau kendaraan itu cuma sepeda ontel, ya gampang, ngurusnya gampang. Walaupun ngontelnya kemeringet. Kalau kendaraan itu bentor kayak tadi itu, ya masih lumayan gampang. Walaupun sudah pakai mesin. Nah sekarang NU hari ini kendaraan apa? Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah berkali-kali sampaikan, NU ini sudah berkembang begitu besar sekali. Dari jumlah jamaah itu sudah tidak kurang dari 150 juta orang yang mengaku sebagai pengikut Nahdlatul Ulama. 150 juta orang. Lembaga-lembaganya sudah begitu banyak, ada lebih dari 26.000
sekolah dan madrasah. Ada lebih dari 30.000 pondok pesantren. Perguruan tinggi itu ratusan, rumah sakit juga ratusan. Sudah berkembang besar sekali. Nah, kumpulan sebesar ini masa mau diangkut cuma pakai bentor kan enggak mungkin. Dibawa pakai sepeda ontel itu ya sampai betisnya mekrok ya enggak selesai-selesai orang 150 juta. Enggak mungkin. Hari ini kita butuh untuk membangun NU ini sebagai kapal induk. Kapal induk yang ukurannya memang besar, tapi juga punya kemampuan yang besar. Nah, yang pertama-tama harus kita lihat Bapak Ibu, mesin kendaraan ini sudah benar atau apa belum? Karena kalau mesin tidak benar, kendaraan tidak bisa jalan. Sepeda motor itu bisa jalan kalau sudah pas, tempatnya itu sudah pas. Ya, letaknya karburator pas. Letaknya busi juga pas dan nyambungnya satu sama lain itu pas. Itu sudah motor. Kalau udah nyambung, ya tidak bisa kemana-mana. Sepeda motor kok tahu-tahu karburatornya ada di tukang loak. Businya di gondol kucing. Rantainya diewer-ewer asu dan sebagainya, tidak bisa jalan sepeda motor. Kan harus dipasang satu sama lain. Apalagi kalau ini adalah kendaraan, ini adalah kapal induk yang besar. Nah sekarang ini Bapak Ibu, maka ini saya kira tamsil yang bisa dengan mudah kita pahami terkait dengan keadaan NU sekarang ini. Kenapa selama ini begitu banyak orang mengeluh, begitu banyak orang menuntut? Kan sering kita dengar, seharusnya NU ini membantu ekonomi warganya. Seharusnya NU ini membangun perguruan tinggi yang mutunya tinggi, yang mutunya hebat-hebat, membangun rumah sakit besar-besar dan sebagainya. Seharusnya NU ini memiliki peran sebagai lokomotif peradaban dunia dan sebagainya. Semua ini tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan, keluhan-keluhan yang tidak pernah bisa ditemukan jalan keluarnya. Yang muncul cuma keluhan-keluhan, tuntutan-tuntutan, keinginan-keinginan, tapi wujudnya tidak kunjung kelihatan. Saya kira Bapak Ibu sekalian bisa merasakan selama ini bahwa ini yang terjadi. Ketika ada berita tentang korupsi, kenapa NU tidak memimpin pemberantasan korupsi? Ketika ada kerusakan lingkungan hidup, kenapa NU tidak memimpin penyelamatan lingkungan hidup dan seterusnya? Tapi ya yang datang cuma tuntutan-tuntutan itu. Caranya bagaimana? Wujud perannya seperti apa tidak kunjung kelihatan. Kenapa? Menurut saya dan teman-teman, karena ini bukan orang baru di NU ini. Jangan semua sudah tahu Gus Ipul, Pak Amin Said, Gus Gutvan ini
bukan orang-orang baru di NU, sudah lama ikut bergelut di NU ini dan mengamati apa yang terjadi di dalam NU. Nah, dalam pengamatan itu kami membuat kesimpulan kenapa kok tidak kunjung terlihat, karena kendaraan NU ini selama ini memang belum bisa jalan kemana-mana. Ini cuma jadi kendaraan yang dongkrok di garasi. Kalau ada orang lewat ditawar. Iya. Tapi belum bisa dipakai pergi kemana-mana. Kenapa belum bisa dipakai pergi kemana-mana? Karena mesinnya onderdilnya kocar kacir. Gitu, belum terpasang, kelihatannya wah bagus, ada karburator bagus, tapi tidak nyambung sama busi, ya tidak bisa kemana-mana. Nah, maka yang sekarang sedang ingin dilakukan oleh PBNU sekarang ini, kita ngomong dulu soal menata mesin ini supaya nyambung lagi. Kita urai satu-satu, kumpulkan dulu ini karburator, ini busi, ini rantai, ini ban, ini sekrup dan sebagainya ini. Lalu kita pasang lagi satu-satu. Dan ini memang bukan pekerjaan kecil, karena ini mesin kapal induk ini. Ini bukan sekedar mesin bentor. Nah, singkat kata Bapak Ibu sekalian, ya, semua pekerjaan ini nanti akan menyangkut sekurang-kurangnya dua hal paling mendasar. Yang pertama adalah susunan mesin itu sendiri. Susunan mesin itu sendiri. Ya. Apakah sudah terpasang dengan benar sehingga motornya ini bisa jalan beneran. Ini yang pertama. Ya, dan ini menyangkut apa saja? Kalau dalam organisasi ini menyangkut tata laksana organisasi. Aturan-aturannya, norma-normanya, ya. Hubungan antara satu bagian dengan bagian dan lain dan sebagainya. Ya. Tata laksana organisasi, ini soal mesin. Yang kedua, soal perilaku dari operatornya. Kalau itu bentor, itu supirnya satu orang cukup. Tapi kalau kapal induk, itu krunya bisa ribuan kapal induk. Yang mengoperasikan itu loh, itu banyak orang. Nah perilaku orang ini perilaku orang yang mengoperasikan, operator-operatornya juga harus benar. Ya, dan ini menyangkut kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu dibangun melalui kegiatan-kegiatan yang dirutinkan, yang diistiqomahkan. Kalau ini sudah bisa dilakukan, ini nanti akan membentuk cara berpikir, akan membentuk disiplin. Maka panjenengan sholat 5 waktu itu pasti beda kelakuannya dengan orang yang tidak biasa sholat, pasti beda. Cara berpikirnya beda, adabnya beda dan seterusnya. Karena ada kebiasaan yang dirutinkan tadi. Nah di dalam organisasi Bapak Ibu sekalian, ini berarti kita harus membangun pola kegiatan. Membangun pola kegiatan. Apa saja kegiatan-kegiatan yang harus kita rutinkan supaya membentuk cara berpikir kita semua. Ya.
Nah karena NU ini wadifahnya pertama-tama adalah umat, wadifahnya adalah jamaah, ya, maka kita harus membangun cara berpikir dari seluruh operator, ini panjenengan semua ini operator ini. Ya, ada yang bagian bersihkan busi, ada yang bagian ngisi oli, ada yang bagian ngepel dan sebagainya, ini operator semua. Ya, nah karena wadifah NU ini terutama adalah untuk ngurusi ummah, riayatul ummah, itu wadifahnya organisasi. Karena apa Bapak Ibu? Ulama kita ini kan punya dua wadifah utama. Yang pertama itu khidmatul ilm, yang kedua riayatul ummah. Kalau khidmatul ilm ini sebagian besar sudah bisa dilakukan secara pribadi oleh kiai-kiai kita di pesantren-pesantrennya. Nah, organisasi ini terutama harus bisa menyokong peran kiai di dalam riayatul ummah. Jadi wazifah utamanya adalah riayatul ummah, mengasuh umat ini, melayani umat ini, berkhidmah kepada umat. Maka cara berpikir dari setiap orang yang ada dalam tim operator kendaraan ini, pertama-tama adalah bagaimana memberikan maslahat kepada umat, itu yang pertama-tama. Ya. Seharusnya kalau Pak Panji ini bikin sekolahan, bikin madrasah, harus bisa nyambung madrasah ini nanti maslahatnya kepada umat itu apa. Kalau mendirikan perguruan tinggi, itu harus sambung betul, harus ada di dalam kepala ini, bagaimana ini nanti akan memberikan maslahat kepada umat, itu harus. Jangan sampai kita membuat kegiatan ini dan itu, ya, mendirikan lembaga ini dan itu hanya untuk membesar-besarkan, memberikan besar kepada organisasi untuk hanya sekedar dibangga-banggakan saja, waliyadzubillah. Tidak boleh. Nah ini sekarang yang harus kita kembalikan lagi. Cara berpikir yang fokus kepada masalih lil ummah. Itulah sebabnya sekarang kita membuat program, PBNU ini mencanangkan program yang isinya sebagian besar nanti diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga. Ini penjerian semua tempo hari sudah ikut datang di Surabaya dan kita umumkan program yang kita sebut sebagai Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Jadi kita arahkan program-program NU ini langsung ke umat, ke tingkat desa. Ya. Nanti akan ada kegiatan-kegiatan di desa melibatkan warga yang merupakan pelayanan dari Nahdlatul Ulama kepada warga. Kalau ini nanti kita bisa rutinkan, penjenengan itu yang dipikir nanti itu lama-lama, yang dipikir gimana warga bisa dapat manfaat, gimana warga bisa dapat maslahat, gimana warga bisa lebih meningkat kualitas hidupnya dan seterusnya. Nah ini semua Bapak Ibu sekalian kita bangun sebagai satu set, satu susunan strategi yang memang masif. Dan termasuk di dalamnya melibatkan macam-macam program yang levelnya internasional. Kita tidak bisa nunggu-nunggu. Tempo hari itu ada yang nanya, wartawan Amerika nanya,
NU ini masih banyak warganya yang miskin. Kenapa membuat agenda-agenda internasional? Ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena miskinnya orang NU itu sebagian gara-gara keadaan tidak beres di tingkat internasional. Jadi ini harus kita kerjakan bareng. Karena khidmah kita di tingkat basis, tingkat warga ini tidak bisa dipisahkan dengan khidmah kita di tingkatan-tingkatan lainnya. Baik nasional apalagi di tingkat internasional. Maka kita kerjakan bersama-sama. Ini sebagai satu set susunan strategi besar yang sekarang sedang kita kerjakan. Jadi kalau sekarang penjenengan harus mengikuti verifikasi dan validasi MBC dan ranting-ranting, ini dalam rangka itu. Dalam rangka memberesi mesin ini. Kemarin ada ucapan yang agak enggak enak dari cabang mana itu Pak Ibu? Cabang Ngawi kalau enggak salah itu. Ketika mau kita minta verifikasi dan validasi, dia bilang, PBNU tahu apa soal cabang? Tahu apa soal MBC dan ranting? Yang ngerti MBC ranting itu ya cabang. Ya saya bilang, ya memang iya. Memang selama ini PBNU tidak ngerti apa-apa soal MBC dan ranting karena semua dikangkangi cabangnya masing-masing sendiri gitu. Sehingga kita ini tidak percaya PBNU ini. Kita cuma ngerti sak ngaku-ngakunya cabang. Cabang ngakunya begini kita tidak bisa ngecek. Jadi kalau dibilang PBNU nggak tahu apa-apa soal MBC dan ranting, betul. Sekarang kami mau tahu. Sekarang PBNU harus tahu tentang MBC dan ranting. Karena kita mau menata mesin. Karena kita mau memastikan ini bisa jalan ke arah yang kita inginkan. Itu. Nah, ya kalau ada yang menganggap ini mau menekan cabang dan sebagainya, ya iya, kita tekan cabang ini supaya lebih disiplin di dalam mengurus organisasi. Gitu. Memang iya. Itu. Ya, karena ini tadi kebutuhan kita. Ya. Ini tanggung jawab PBNU khususnya Tanfidia. Kalau enggak, ya kita gimana? Kalau Suriah atau Esam memerintahkan kita harus jalan sekarang menuju suatu arah, kendaraan yang nggak bisa jalan, itu gimana saya? Ya. Nah maka ini semua memang harus kita lakukan. Kita baru pada tahap ini. Ya, jadi ya kita akan bekerja maksimal, cuma ya enggak perlu tergesa-gesa. Karena pekerjaan ini besar sekali. Nah saya berharap dan seluruh teman-teman PBNU ini berharap bahwa segenap jajaran pengurus sampai ke ranting ini nanti yang kami yakin sebetulnya setiap orang yang menjadi pengurus itu sebetulnya ada giroh khidmah sebetulnya. Kalau enggak khidmah itu apa untungnya jadi MBC itu loh apa? Untungnya apa? Jadi ranting itu untungnya apa? Kalau PC adalah untungnya dikit-dikit. Kalau cabang, ya. Betul. Tapi MBC lu untungnya apa? Ranting itu untungnya apa? Gak ada untungnya. Kalau enggak karena pengen khidmah, susah. Enggak mungkin mau.
Kalau sampai ada yang rebutan jadi pengurus MWC ya kebangetan itu. Oh, udah ada untung. Nah, mari semangat khidmah ini kita tata. Sehingga kita betul-betul bisa menghadirkan maslahat yang nyata kepada umat yang berada di bawah tanggung jawab riayah kita semua. Saya bersaksi bahwa teman-teman di PBNU bekerja keras sekali. Bekerja keras sekali. Ya. Sekjen, Pak Amin Said Husni, Pak Ridwan Arif, dan pengurus-pengurus yang lain bekerja luar biasa keras. Ya. Dalam sejak habis muktamar sampai sekarang itu, ya, tadinya itu tidak ada waktu libur. Dan yang paling menderita itu karyawan kantor PBNU, itu paling menderita. Karena tidak ada liburnya dan lembur terus, bolak-balik lembur terus. Ya, Sabtu Minggu tetap kerja dan seterusnya. Kemarin ada cuti bersama berhari-hari saja itu masih ada yang ngajak rapat. Padahal kemarin itu ya, karena banyak yang pergi haji termasuk Rois Am. Ya, saya sama Sekjen waktu itu sama Pak Amin juga ya. Kita pikir-pikir ini kita terus mau ngapain, Rois Am tidak ada, Katib Am tidak ada, pengurus yang lain banyak yang berangkat haji semua. Nah, kita agak repot kerja, ayo cuti aja sekalian seminggu. Baru kemarin itu kita cuti seminggu setelah lebih dari 1,5 tahun. Masya Allah. Ini teman-teman bekerja keras sekali, sekarang kita sudah mulai bekerja lagi. Kami semua punya giroh untuk mengerahkan segala kemampuan dan tenaga yang kami miliki sebatas yang ada pada kapasitas kami untuk menjalankan tugas-tugas ini. Nah, kami berharap bahwa giroh khidmah dari para pengurus di jajaran yang lebih bawah ini, termasuk dari MWC dan Ranting ini juga akan menyambut berbagai macam inisiatif, upaya-upaya ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman dari PBNU ini. Nah, insya Allah, ya sebetulnya kami juga memang harus minta maaf, ya, karena sebagian agenda ini harus tertunda, yang seharusnya penting tapi harus tertunda, karena kita kemarin fokus untuk peringatan 1 abad NU. Soal verifikasi dan validasi ini sebetulnya keputusan Kombes Mei tahun 2022. Tapi waktu itu kita belum mampu segera melaksanakan karena fokus untuk peringatan Harlah 1 abad. Nah, baru setelah selesai peringatan Harlah itu kita mulai kerjakan sehingga ada target-target yang tidak tercapai. Misalnya Jawa Timur sudah waktunya konvensi wilayah, verifikasi validasinya belum selesai. Ya tidak apa-apa, SK pengurusnya diperpanjang sampai verifikasi selesai. Kenapa begitu? Karena harus dipastikan bahwa yang ikut konferensi wilayah itu, karena pesertanya MBC, itu memang MBC yang sah beneran. Jangan cuma orang-orang yang diusungi cabang-cabang ini lalu dilakukan MBC, itu jangan sampai. Harus orang-orang yang betul-betul MBC yang sah beneran. Begitu dipilih dengan proses yang benar, administrasinya benar dan sebagainya. Kalau ada kekurangan-kekurangan, nanti kita perbaiki. Dan PBNU akan membantu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada itu. Ini antara lain. Dan nanti ke depan, dulu saya sudah janji sama Pak Panji ini sebelum muktamar saya sudah janji, kalau memilih saya dan saya jadi ketua umum beneran, ini cabang-cabang insya Allah makin pusing, makin capek.
Nah sekarang ini sudah waktunya saya memenuhi janji. Ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.